Tidak apa dek. Masa kalian kalau masuk ke masjid tuh mesti ada ukiran? Iya deh kayak Ini tuh kayak masa lagi di base terus ada. dan di bus mesti ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya juga. Adik kok boleh serangan langsung dek? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Masa kok ini sudah baru-baru muncul di sini anjir. Enggak ada terpuasa waktu itu. Minggu dia menonton Besti. Coba lihat, coba ada yang lihat gitu deh. Apa coba oh waktunya. Ada batasannya. Iya. Ada batasannya nge-live sama waktu nge-live sama temenku ada batasannya masuk kok. Aduh, mak ngaji ya setia ini. Allah itu kalam. Manusia juga berbicara, tetapi kalam Allah berbeda dengan manusia. Perbedaannya adalah kalam manusia. Kalau nggak salah tuh minimal. Kalam manusia bako, enggak. Kalam Allah itu baharu, enggak. Kalam Allah hudus. Hudus itu apa ya Allah? Kudus ada. Hudus kadim. Kidam. Kadim anjir. Qadim. Kodim dahulu. Kalau baharu kan terbaru kan ya, diperbarui kan ya. Kalam manusia bako Allah enggak. itu kalam. Wujud kidam Tapi bako. kalam Allah berbeda dengan Khalafatul lil hawa. Halo Manda. Halo Manda, temannya. Siapa di Bandung sana? Temannya Sukma. Ini loh ada yang VC Tidak apa kodim? Tak tahu Kodim dia apa? aja. Dahulu. Enggak, J. Ayo. Iya kok udah ini berarti dek. Berarti kalam Allah kadim. Kodim dahulu. Apa? Kalam Allah kadim D. D? Dengan mengenal dan B apa D? D. B. Kalau manusia bawa kode. I'm sorry for. Aku shock. Gimana ini bacanya kayak gini? Ada 3. Banyak anjir. Enggak dadah. Gak tau kok temenmu ini anjir, itu kan temenku. Sahil. Dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah, maka akan menenangkan jiwa dan melambangkan hari manusia. Hal itu bisa terwujud karena manusia bisa melihat Allah. Kan gini dah kalau tahu. I shock. Manusia bisa Gini kalau bebas tauhid. karena meyakini kebenaran Allah dengan sifat-sifat Allah. Dan dengan mengenal nama Allah dan sifat Allah di jalan surga. Manusia yakin benar akan kebenaran Allah. Hah? Benar? Nggak, aku takut loh baca-baca soal kayak gini. Allah. Manusia yakin benar akan keberadaan Allah. Salbia. Gak usah baca nomor A, yang nomor A tuh. Bomak sifat salbiyah ini loh Nomor 17. Please tidak ada yang lihat, please tidak ada yang lihat. Kayak hantu, Besti. Kayak hantu anjir lu. Ya Jul. Bayangin malam-malam mas lagi. Untung gak ada yang ngeliat. Jangan bikin saya ngakak. Tapi kalau kecahayaannya tuh bagus.
antum.
Your Instagram. Contoh. Itu akibat memakai wifi. Udah, malas. Aku tanggal 29 UAS guys. Kalian kapan? Kalau di sini namanya UAS. Kalau itu kalian apa? Wes. Tuh dibaca ya yang betul. Jika dia menghendaki kita jodoh, ya kita jodoh. Tapi jika Allah tidak menghendaki, ya kita harus berpisah. Sangat tertampar sekali saya. Ya. Kalian tidak tertampar? Memaksakan. Tidak. Jadi gak boleh memaksakan. Ya. Jadi kalau dia tidak saya jangan dipaksa. Ya, mencintai itu aja sewajarnya. Ya, jangan terlalu mencintai itu kayak gitu. Ini juga. Jadi kalau pakai wifi ini gak usah. Ini juga. Hello. Coba yuk kita. Soalnya tentang satu. Blok. Tuh. Jangan. Mumpung ada pakai wifi. Nih, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Karena orang yang banyak berbuat dosa dan tidak mau bertaubat termasuk golongannya orang fasik. Itu apa fasik? Orang fasik tuh kok. Zalim, munafik. Sia. Zalim tuh. Zalim tuh zalim. Menzalimi. Gak salah sih. Menzalimi, berbuat salah. Tidak tahu juga sih. Kamu masih mau live? Aku pengen live lagi. Taubat mengandung arti kembali, yaitu kembali ke jalan yang benar. Berarti pada dasarnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya sudah pernah benar, kemudian berbuat Ini alpukat. salah dan harus bertaubat. Ya, di Malang. Mohon ampun. Adapun urutan syarat taubat yang tepat adalah menyesal, menyadari kesalahan, menyesal, berjanji dan berbuat baik. Jadi yang betul adalah yang C. Menyadari kesalahan, menyesal, berjanji, terus berbuat baik. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Maksud dari pernyataan tersebut adalah taubat itu terakhir dilakukan sebelum ajal hendak. Taubat itu masih dilakukan sebelum matahari tenggelam hendak. Taubat itu boleh dilakukan kapan saja. Ya, Bang. Urutan bertaubat, menyadari kesalahan, menyesal, berjanji, berbuat baik. Ya. Apa namanya? Kayaknya itu cuma buat guru. Tuh, DWP. Yang nyanyi-nyanyi itu. Orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekatnya. Sedangkan orang yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang adalah tolong. Tidak tahu ya, tidak tahu. Oke. Bertaubat kepada Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Penerima taubat. Tetapi taubat yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu lebih sulit karena ada syaratnya, yaitu memenuhi permintaan orang yang dimintai maaf. Ya. Ini. Dibalik. Ya. Di antara keutamaan taubat adalah menjadi motivator kuat untuk membentuk kepribadian muslim yang teguh lagi tenang, yang tidak merasakan ketegangan serta tidak mengalami kerisauan dan kegelisahan. Hal ini sebagai manifestasi bahwa orang yang bertaubat itu tak tahu anjir. Salah satu ayat syarat taubat. Baik hari itu mengamalkan bela sungkawa. Tapi aku jarang udah sekarang pakai yang hitam. Jadi apa jangan artinya? Dadah, kalau artinya apa ya? Kalau nggak sering yang love 2 tuh, love besar, love kecil, nggak tahu dak.
Siapa lihat? Udah ada. Salah satu syarat taubat adalah harus dilakukan dengan ikhlas, bukan dengan riya. Berikut ini yang termasuk contoh taubat tetapi dengan niat riya ialah bertaubat hanya apabila dilihat orang lain saja, memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat karena diiringi salat hajat, bertaubat tanpa diiringi tanpa diiringi membaca istighfar. Kerja tugas. Aku pengen lihat filter ya. Ada peran dan jasa orang tua terhadap kita yang tidak pernah bisa digantikan oleh orang lainnya, itu banyak. Kamu 18 udah. Hah? Enggak, belum gak nyangkut ini dilancat-lancat. Mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, banyak memberikan fasilitas bermain, tidak banyak melakukan rutinnya, tidak mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kan ya, kalau orang tua. Seandainya kedua orang tua tidak ada, maka pasti tidak 32 tidak akan pernah terlahir seorang anak manusia, sehingga orang tua dikatakan sebagai penyebab adanya kehidupan. Penyebab adanya kehidupan. Ya kan ya? Ya benar. Seandainya kedua orang tua tidak ada, maka hampir pasti tidak akan pernah terlahir seorang anak manusia, sehingga orang tua dikatakan sebagai Adanya kehidupan. penyebab adanya manusia. Kalau penyebab adanya kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, akhlak terbaik seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya dan tidak menyia-nyiakannya. Hal itu memang pengorbanan besar yang dilakukan oleh orang tua. Seandainya kedua orang tua tidak ada, mana bisa didengarin. Sebiar 32. berema Sabjan mata Seandainya tahu. kedua orang tua tidak ada, maka hampir pasti tidak akan pernah terlahir seorang manusia, sehingga orang tua dikatakan sebagai penyebab adanya kehidupan. Iya. Penyebab adanya kehidupan. Ya, Bukan penyebab adanya. Iya, kalau penyebab adanya manusia itu juga dari Allah sebenarnya. ya kayaknya semuanya tuh dari Allah gitu ya. Kan? Ya kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa mort? Balik. Loh, kok ada yang lihat? Ayo, kok ada yang lihat? Kamu tuh yang ini ada yang bisa gak? Nomor 25 26. Ada nomor 25. 25 watt. C. 27 B. I wanna ready. Oke, ini adalah OMG, what is this? Oh ya. Oh ya. Anjir, dikasih lebih-lebih gini. Pasti tidak lebih-lebih. Dalam views come gather. Lagi selamat. Kinda better. Kedua adalah yaitu kepada keduanya dan tidak menyangkanya hal itu mengingat pengorbanan besar yang dilakukan oleh pribadi sebagai mereka semua anak misalkan semua anak Kok bisa gitu ya jawabannya tuh maknanya tuh sama semua. gitu ya. Jadi kayak beda. Iya mesti ada yang beda iya. Kayak semuanya itu betul gitu. Makanya ini susah banget, Mbak Ana. Dalam Islam, anak terbaik seorang anak dalam keluarga kepada keduanya dan tidak menyanyikan hal itu yang besar. Wow, kita sudah di nomor 42. Ya, apa yang gue cari? Tidak mengharap balasan sedikit pun dari Ya. Jadi tidak mengharap balasan sedikit pun dari anaknya. Kedua orang tua memiliki peran yang berbeda. Jika ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, maka tak kalah pentingnya dengan ayah yaitu Dan Iwan. menambah beban kecil. Apa terus menambah Jadi beban? obat. Hah? Jadi obat. Tidak jelas gitu. Maksudnya kayak menjadi obat bagi keluarga gak sih? Maksudnya kayak entah itu menyemangati istrinya atau Oke. mencarinya. udah pinter, udah langsung kawin dah.
Au, au. Aku nggak mau kawin. Iya kan? Yes. Udah diobat kan? Mengingat kemudian dia nggak bisa menambah beban. Kan ada samin sakti pada istri dan anak. Ini ngaji. Allah berfirman salam Quran surat Luqman ayat 15 dan 20. Wa in jahadaka ala an tusyrik. Dahi kain orang pertama kali baca Al-Quran. Menolaknya dengan perkataan yang sopan dan tetap bergaul dengan baik. Apa misalkan tersebut apabila kita menjumpai orang tua Mengingatkan kita, langsung agar mengajak tidak pada semakin terjerumus kemaksiatan. dalam kemaksiatan. Hau. Menolaknya dengan perkataan yang sopan dan bergaul dengan baik. Menolaknya dengan tegas Hau. dan kata Allah. Ba'ana. Nomor 35. 35. 35. 35. Ya, Mbak Dil. 35. Mana Mbak Dil? Fi dunia ma'rufah, di dalam dunia ma'rufah apa artinya? Ma'rufah apa ini? Yang mana, Mbak? Mana, Mbak? Nomor 35. 35. Ini kan Oh, lagi diartikan. Anjay, ma'ruf bukan melihat. Masih ma'rifah. Apa sih? Kalau ma'rifat iya kan, betul. Iya kan, ma'rufah gitu. Disorot. Betul kan ya? Ini ngomong apa? Tahu kan yang gendeng? Aidan. Oke, sudah selesai guys aku belajarnya. Banget. Maka bila kita kali berulang menolak yang tegas, menolaknya Masih itu. belum guys, belum karena Lana fidi. loncat guys. apa ya dia? Ada kayaknya ini. Apa menolaknya dengan perkataan yang sopan, menolaknya dengan tegas kemudian. Udah guys, B juga ada tahu ya. B kayaknya B. tak tahu lah ya pokoknya iya. Tahu lah. Oke. Tak no. Itu sandalku guys. Prik. Bocah prik. Itu anak-anak lagi wifi-an. Nih. Itu yang lagi di musola lagi wifi-an juga jadi tidak mau balik. Oh, Bah, tangkan kita. bah, aku gak kelihatan matanya. Terus yang kelihatan itu hidungnya gitu. Anjir. I'm sorry but saya Gebrak. Maem, kamu lapar kan? Yes. Barusan tapi cek hidungnya rasanya gitu. Iya, kayak full gitu. Curang kalau sing lafu. Nah, lambung ini. Kilal haram. Lambung, usus 12 jari, usus buntu, usus apa lagi? 12 jari. Sudah. Usus 12 buntut. Usus buntu sudah. Usus besar. Ada tak? Ya kalau ada yang besar pasti ada yang kecil dong. Kalau ada yang kecil, wah itu betul sekali anjir. Itu adalah asrama bawah.
right. Ini cuma satu kamar. Tapi saya takut. Oke. Welcome to my paradise. Mbak Ella kok naik duluan? Cengkok. Oh. Annyeong. Oke, saya sudah akhiri dulu ya. Ayo.